Inilah 5 tokoh pribumi yang disebut jati antek penjajah Belanda. Dicap pengkhianat bangsa. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa penjajahan, ada sejumlah tokoh pribumi yang memilih menjadi antek penjajah Belanda. Sederet tokoh pribumi itu bekerja di Angkatan Bersenjata Kompeni Belanda sampai mendapat pangkat tinggi. Tak ayal, sejarah menulisnya sebagai pengkhianat lantaran membantu Belanda menyerbu daerah-daerah di Nusantara. Berikut sederet tokoh pribumi yang menjadi antek Kompeni Belanda selama masa penjajahan. Pertama, Kapitan Janke. Kapitan Janke adalah orang Ambon, tokoh pribumi yang mengabdi kepada VOC sampai tewas pada 1689 Masehi. Ia merupakan pemimpin kelompok pasukan Maluku, di mana bertugas membantu peperangan VOC. Tercatat, Kapitan Jonker membantu VOC dalam perang di Sumatera, Timur Jawa, Banten, terakhir melawan pasukan Trunojoyo tahun 1675 sampai 1682 Masehi. Selama membantu VOC, Kapitan Jonker dibantu pengikutnya yang berasal dari Maluku, Bugis, Mardiker, kedua Arung Palaka. Tokoh Arung Palaka, Sultan Bon tahun 1672 sampai 1696 Masehi, selalu menjadi kontroversi dalam sejarah sebab dicap sebagai pengkhianat karena membantu VOC. Kendati bagi orang Bugis, Arung Palaka merupakan pahlawan lantaran berjasa memerdekakan rakyat Bugis dari kekuasaan kerajaan Gowa. Arung Palaka telah membantu VOC untuk merebut kota Makassar, pasukan Minangkabau. Kerjasamanya dengan kompeni nyaris hampir setengah abad di wilayahnya. Ketiga, Tololiu Hermanus Willem Dotulong. Tokoh ini merupakan pemimpin pasukan yang berhasil membasmi tentara Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Tak hanya membantu VOC dalam Perang Jawa, ia juga diduga membantunya dalam Perang Tondano tahun 1808 sampai 1809 Masehi. Tololiu Dotulong merupakan pemimpin pasukan Tulungan dari Karesidenan Manado, di mana membawahi 1242 pasukan. Sosok Tololiu Dotulong lahir di Kemah, Maluku, pada tahun 12 Januari tahun 1795 Masehi dan meninggal pada 18 November tahun 1888 Masehi di Sonder. Keempat, Jasa Jaspongoh. Jasa Jaspongoh lahir di Air Madidi, Manado, Sulawesi Utara, pada 7 Mei tahun 1878 Masehi. Ia adalah seorang sarsan KNIL. Karier militernya, Jasa Jaspongoh membantu kolonial Belanda dalam pertempuran pada Perang Aceh periode tahun 1896 sampai 1900 Masehi. Berkat jasanya dalam Perang Aceh, kerajaan Belanda mengganjar Jasa Jaspongoh kehormatan tertinggi Ridder Willems Orde kelas ketiga. Selanjutnya, pangkat Jasa Jaspongoh diangkat menjadi sersan kelas 1 pada tanggal 26 September tahun 1921 Masehi. Kelima, Raden Aryo Majangkoro. Kolonel Raden Aryo Majangkoro lahir pada tahun 1832 di Bangkalan, Madura. Ia merupakan keturunan bangsawan Madura. Dalam kariernya, Raden Aryo membantu pasukan Belanda dalam Perang di Bali pada tahun 1849 Masehi dan Perang Aceh pada tahun 1875 Masehi. Tak hanya itu, ia disebut membantu pula dalam ekspedisi di wilayah Barat Borneo tahun 1850 sampai 1854 Masehi dan Lombok pada tahun 1894 Masehi. Berkat jasanya, ia menerima medali kehormatan Ridder Militair Willems Orde Vierde Class tingkat 4. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.